Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Wali Kota Bontang resmi melantik sejumlah pejabat yang menempati kepala OPD yang masih kosong. Bersama dengan itu, puluhan pegawai di lingkup pemerintah Kota Bontang juga ikut dimutasi. 4 pejabat baru resmi dilantik Wali Kota Bontang Basri Rase untuk mengisi kekosongan di 5 organisasi perangkat daerah yang masih kosong. Bertempat di Pendopo Rujak Wali Kota, pejabat yang dilantik diantaranya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika oleh Anwar Sadat yang juga mantan Camat Bontang Barat. Kemudian staf ahli bidang pemerintahan dan hukum Dedi Haryanto, staf ahli bidang ekonomi dan keuangan dipegang oleh Syahrudin, dan kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dijabat oleh Usman, mantan Kabid Disnaker Bontang. Sementara itu, sekretaris DPRD Bontang masih kosong. Di waktu yang bersamaan, 86 pejabat lainnya mengikuti gerbong mutasi jilid 5 pemerintahan Basri Najira. Jembatan kilometer 5 Jalan Poros Bontang ditutup sementara. Hal ini lantaran adanya pemindahan jembatan untuk kemudian dibangunkan jembatan permanen. Jembatan di kilometer 5 Desa Sukarahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Jalan Poros Bontang ditutup sementara. Hal itu berdasarkan arahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur. Penutupan dilakukan karena adanya pengerjaan pergeseran jembatan ke lokasi yang berada di sampingnya. Penutupan ini hanya dilakukan selama 6 jam, yakni dari pukul 00 hingga pukul 6 pagi pada 13 Mei. Angka perceraian di Kota Bontang masih terbilang tinggi. Faktor utamanya karena ekonomi hingga suami yang temperamental. Watak suami temperamental menjadi salah satu penyumbang angka perceraian di Kota Bontang. Pada 1 bulan pertama di tahun ini saja, total ada 144 perkara yang ditangani Pengadilan Agama Kota Bontang. Sejauh ini sebanyak 135 perkara yang sudah ditangani, sedangkan 9 perkara sisanya masih dalam proses persidangan. Dengan rincian 101 perkara mengajukan cerai gugat dan 34 perkara mengajukan cerai talak. Suami temperamental menjadi pemicu ketiga setelah faktor ekonomi dan indikasi adanya pihak ketiga. Dalam setiap tahunnya, suami dengan kondisi temperamental menyumbang 5% dari total seluruh perkara. Mayoritas yang mengajukan gugatan cerai adalah pihak istri dengan rentang usia 25 hingga 40 tahun. Alasannya lantaran tidak tahan dengan kondisi suami. Pun faktor suami mengalami temperamental ialah adanya tekanan dari lingkungan kerja, lingkungan rumah, dan sebagainya. Guna mengurangi dampak banjir, jalan alternatif yang telah disediakan bagi warga Guntung akan mulai dicor pada bulan depan. Kerap dilanda banjir, pemerintah Kota Bontang akhirnya memberikan solusi untuk warga Kelurahan Guntung. Jalan alternatif yang telah ada akan disemenisasi dalam waktu dekat. Diketahui warga Guntung terisolasi dan tidak bisa beraktivitas keluar rumah saat banjir tiba, lantaran tidak ada akses untuk kendaraan roda 4. Sementara untuk roda 2, biasanya melewati daerah Kebun Salam. Adapun proyek tersebut sudah dimulai bulan ini. Lokasinya persis memasuki area tempat pembuangan sampah TPS Guntung. Jalan alternatif itu dirancang untuk menghubungkan langsung warga Jalan Tari Enggang RT 15 dengan Jalan Tari Jepen RT 17. Adapun proyek yang menghabiskan anggaran 900 juta akan dibangun sepanjang 229 meter dengan lebar 5,6 meter. Diharapkan dengan adanya proyek ini bisa mengurai dampak banjir yang menimpa warga Guntung. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpos.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.